khususnya nafas hidup yang Engkau masih berikan pada kami, sehingga kami hingga pada saat ini Tuhan masih bisa merasakan berkat kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami agar kami dapat mengerti ya Tuhan, bukan yang sekedar mengerti saja, tapi kami dapat menjadi pelaku firman. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jaringan dalam aplikasi Zoom ini agar dapat berjalan dengan baik, dan seluruh roti hidup yang kami terima, kami dapat terapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui Pendeta Roy, Tuhan bisa kuasai diri hatinya Tuhan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak mulai jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang sangat indah ini, kami serahkan kepada Pendeta Roy bisa membawakan topik kita pada siang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom kepada saudara-saudara sekalian. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan, walaupun hanya secara online pada siang hari ini. Ya, adalah satu kesempatan yang istimewa bagi kita untuk bisa berkumpul bersama-sama, saudara-saudara. Di sini ada satu pertanyaan yang saya harus jawab, ya. Yang dikatakan ya, saya bacakan ya pertanyaannya. Di sini dibilang bahwa kita membahas satu pembahasan yang mengatakan bahwa antikristus itu menjurus ke dalam nominasi Kristen sendiri. Bagaimana pendapat kalau tentang teroris, ISIS, dan lain-lain? Apakah mereka termasuk antikristus jika mereka di luar Kristen? Ya. Kemudian kita membahas standpoint di mana kalau bahas Kristen adalah dalang di mana semua mengumpul umat memuja setan, bagaimana keterlibatan mereka dalam membantu hal tersebut. Sebenarnya ini saya sudah bahas dengan cukup rinci di dalam beberapa ya pembahasan mengenai bagaimana kemurtatan akan terjadi di dalam gereja Kristen, dan yang menubuatkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi saudara-saudara, jelas Tuhan Yesus mengamarkan akan datang Mesias palsu dan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, ya, mereka akan memakai nama Yesus. Tidak ada orang non-Kristen yang akan datang memakai nama Yesus. Tidak ada. Jadi Mesias palsu ini artinya adalah akan muncul dari dalam sendiri. Ya, saudara-saudara, ini yang akan terjadi. Ini yang Alkitab katakan, bukan saya. Bukan saya katakan, saudara-saudara. Tapi Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri yang mengamarkan. Kita sudah bahas cukup sedalam, ya, membandingkan ayat dengan ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, namun siang ini untuk meyakinkan saudara-saudara bahwa ini sebenarnya adalah yang Alkitab mau kita ketahui. Ya, bahwa antikristus itu adalah kekuasaan dari dalam. Lebih dari dalam. Nah, saya mengerti bahwa ya
logika dari orang yang bertanya ini adalah bagaimana kalau Kristen adalah dalang pemujaan kepada setan, ya? Bagaimana dengan para penyembah setan sendiri? Bagaimana peranan mereka? Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca berita, ya, belakangan ini ada satu isu yang sedang merebak dengan cepat, yaitu saya lihat koin, bagaimana terminologi ini dibuat, saya agak ngeri, saudara-saudara. Tujuannya adalah untuk satu agama di seluruh dunia ini. Dan kita sudah pelajari di seri ini, itulah yang dinubuatkan di dalam Wahyu 13, bahwa semua agama di atas dunia ini akan bersatu, saudara. Dan ini akan terjadi karena Alkitab bilang seperti itu. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab yang bilang seperti itu. Dan kita percaya itu akan terjadi. Dan isu ini sedang merebak sekarang, penyatuan agama di atas dunia ini. Ya, dengan keadaan yang ada sekarang, cepat sekali terjadi perubahan-perubahan, tapi salah satu yang lagi disorot, yang kontroversial adalah mulai dihembuskan adanya satu agama di atas dunia ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu 12, ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan, ya, bagaimana ini sepertinya nggak masuk akal. Mari kita lihat di dalam Wahyu 12, ya, Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat penting yang bagi saya ini harus di-share dengan saudara yang bertanya. Di dalam Wahyu 12, semoga saudara yakin dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, bukti bahwa apa yang kita ajarkan, yang kita dapatkan dari Alkitab ini bukan ajaran dari mainstream, itu membuktikan bahwa penyesatan memang sudah terjadi di dalam gereja Kristen. Ya, padahal Alkitab dengan plain menyatakan tentang antikristus. Ya, banyak bagian Alkitab yang berbicara mengenai antikristus. Karena Tuhan mau jangan ada di antara kita yang disesatkan. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 9, ya, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikan saudara di sini, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Setan digambarkan dengan naga besar, ya. Kemudian ular tua, dan kemudian disebut iblis atau setan. Nah, saudara, ada 3 apelasi atau sebutan gambaran tentang setan. Yang pertama disebut naga besar itu. Apa yang Alkitab mau katakan? Ketika saudara memikirkan tentang naga, ya, yang ada di dalam pikiran saya dan saudara, bahwa naga itu adalah makhluk yang menakutkan, sehingga kita takut, ya, kalau disebutkan setan datang dalam wujud naga. Maka yang mau digambarkan adalah bahwa setan itu akan memaksa saya dan saudara untuk berbakti kepada dia. Tapi kalau disebut dia datang sebagai ular tua, maka kita tahu bahwa ular tua menggambarkan bagaimana setan menggunakan ular waktu di dalam buku Kejadian untuk menyesatkan Hawa, menyesatkan manusia, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, apa bedanya pemaksaan dengan penyesatan? Ya, setan menggunakan 2 metode ini. Kalau saudara tidak bisa dipaksa untuk melanggar perintah Tuhan dan kehilangan iman kepada Tuhan, maka setan akan pakai penyesatan. Kalau saudara tidak bisa disesatkan, ya, saudara tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia sudah pakai segala cara untuk menyesatkan saudara, maka setan akan pakai yang terakhir, yaitu pemaksaan. Ya, saudara akan diancam untuk hukuman mati. Itulah yang kita telah pelajari di dalam Wahyu 13, ayat 14 dan 15, bahwa dia akan mendirikan sebuah patung. Agennya akan mendirikan binatang yang kedua, akan mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama, kemudian setiap orang yang tidak mau menyembah patung itu akan dibunuh. Ini adalah metode naga, saudara, metode pemaksaan, ancaman, ya, dan ini adalah metode yang digunakan para mafia untuk mencapai segala tujuannya. Kalau seseorang nggak bisa disogok, maka mereka akan diancam, keluarganya akan diancam, ya, saudara-saudara, untuk melakukan apa yang dia mau. Dan setan pakai cara seperti ini. Ketika gereja Kristen mulai berkembang di dalam buku Kisah, semakin dianiaya, semakin diancam, semakin dibunuh, maka gereja Kristen itu semakin berkembang, semakin bertambah banyak. Jadi setan lihat di abad pertama mengerikan pertumbuhan daripada gereja Kristen dengan cepat, ya, pertumbuhannya sangat cepat karena begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga begitu banyak orang yang mudah percaya kepada Injil
tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat yang telah datang, telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga. Injil itu diberitakan dengan penuh kuasa, ya saudara-saudara, sehingga Injil semakin berkembang. Dan semua rasul-rasul mati, ya, mati syahid, mati dibunuh, mati sebagai syuhada, mati sebagai martir, dan mereka rela mati bagi mereka kemuliaan kalau mati bagi Tuhan mereka. Hanya Rasul Yohanes yang kekasih yang tidak mati karena Tuhan punya rencana yang indah buat dia, yaitu memberikan kepadanya buku Wahyu, buku yang terakhir di dalam Alkitab. Wahyu adalah buku tentang nubuatan, saudara-saudara, mengenai akhir zaman. Dan saudara, ketika setan melihat bahwa dia tidak bisa menggunakan metode naga, penyiksaan, ya, dengan pemaksaan, dengan penganiayaan kepada jemaat ini justru semakin bertumbuh dengan cepat. Orang Kristen semakin setia ketika penganiayaan terjadi. Maka setan berubah strategi. Setan sekarang tidak menyerang dari metode naga dari luar, tapi dia menyerang dari dalam, saudara. Dia pakai metode ular. Dia bujuk gereja untuk akhirnya murtad tanpa disadari. Bagaimana caranya? Saudara baca sejarah. Sampai abad ketiga gereja itu begitu cepat pertumbuhannya. Semakin dianiaya, semakin bertambah-tambah orang Kristen. Tahun 303, Raja Kaisar Roma namanya Dioklesian. Ya, dia sangat kejam kepada orang Kristen. Ya, selama 10 tahun dikenal dalam sejarah gereja sebagai sejarah yang hitam, ya, yang digambarkan dalam buku Wahyu, ya, sebagai penyiksaan selama 10 hari kepada jemaat, ya, Smyrna, salah satu dari 7 jemaat, ya, saudara-saudara, selama 10 hari di sana dianiaya, melambangkan 10 tahun penganiayaan yang sangat luar biasa harus dialami oleh umat-umat Tuhan di bawah Kaisar Dioklesian. Ya, saudara-saudara, kemudian ya, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya, setan dengan liciknya merubah strateginya. Strategi apa yang dia lakukan? Ya, strategi apa, saudara? Yang dia lakukan berikutnya adalah dia sekarang masuk dari dalam, dia ganti strategi, dia pakai bujukan. Ya, dia pakai metode ular tua yang membujuk. Ingat bahwa ular tidak memaksa Hawa makan buah itu, tapi dengan liciknya, dengan penipuan, dia berhasil membuat Hawa tertipu dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa umat-umat Tuhan akan mengalami kesusahan selama 10 hari di dalam Wahyu 2 ayat 10, ya. Kalau saudara mau lihat referensinya. Dan ini dalam sejarah kita catat terjadi selama 10 tahun penyiksaan di bawah Dioklesian, karena itu Kaisar Dioklesian, karena itu yang paling luar biasa penyiksaannya. Sampai tahun 313 dari 303. Kemudian seorang raja Roma, seorang kaisar Roma bernama Konstantin naik takhta sebagai raja. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah kompromi demi kompromi. Ya, orang-orang Kristen yang setia bilang, kita sudah capek, sekarang kaisar mau jadi Kristen. Kenapa kita nggak mau? Kenapa kita nggak mau kaisar jadi Kristen, saudara-saudara? Ya, dia mau jadi Kristen. Saudara tahu kenapa Konstantin mau jadi Kristen? Saudara boleh baca di ensiklopedia mana saja. Semua ensiklopedia ini akan katakan bahwa pertobatan Kaisar Roma pertama jadi Kristen adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, tapi lebih kepada politik, maksud politik. Tapi banyak versi bagaimana dia mau jadi Kristen. Salah satu versi saya akan bawakan saat ini, ya, karena ini satu yang sangat penting buat kita ketahui, yaitu sejarah gereja mula-mula. Ya, satu saat dia lagi berperang dengan musuh-musuhnya, dan Konstantin dengan tentaranya sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka ada di dalam satu tempat seperti lembah, sedangkan musuh-musuh mereka ada di sekitar di atas lembah itu. Secara strategi mereka terdesak. Mereka akan kalah karena musuh dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada mereka.
Tapi pada malam itu, ya, di dalam mimpi atau dia lagi keluar, ini versinya beda-beda, tidak masalah saudara, dia lihat di langit ada dua huruf dalam bahasa Greka. Chi modelnya seperti X dan roh modelnya seperti P, ya, P kecil. Nah, saudara-saudara, Chi dan roh ini dia lihat di langit, dia yakini ini adalah simbol daripada dewa orang Kristen, yaitu X, Chi, roh, Kristos, artinya Kristus. Dan dia yakin kalau ini adalah tanda bahwa dia akan menang besok dengan pertolongan dari dewa orang Kristen, yaitu Kristus. Dan benar besoknya dia menang. Maka sesuai dengan tekadnya, dia bilang kalau saya diberikan kemenangan oleh dewa orang Kristen, saya akan jadi Kristen. Motifnya lebih kepada politik, saudara. Ya, kemudian waktu itu keadaannya orang Kristen adalah agama yang dilarang. Selama di Eklesian maupun kaisar-kaisar sebelumnya, agama Kristen adalah agama yang dilarang pada saat itu di Roma. Ya, sangat dibenci oleh baik orang Yahudi maupun orang Roma. Bayangkan, tapi orang Kristen semakin bertumbuh dan populasinya mencapai hampir setengah dari Roma. Populasi daripada orang Kristen dengan cepat bertambah. Maka dengan lihainya pemimpin politik ini, dia mau menjadi Kristen untuk mempersatukan dua kekuatan yang besar. Ya, kekuatan untuk memperkokoh kedudukannya melawan musuh-musuhnya. Saudara-saudara, ya, pada saat itu, sesudah peperangan yang dia menangkan itu, dia pulang dan dia bilang, dia panggil pemimpin-pemimpin orang Kristen. Ya, saya mau bikin toleransi beragama. Agama Kristen saya akui sekarang sebagai agama yang sah di negara Roma ini, di kekaisaran, seluruh kekaisaran Roma. Sejak saat itu, ya, ini terkenal dengan Edict of Milan, saudara. Saudara boleh Google, ya. Edict of Milan dikeluarkan oleh Konstantin. Toleransi kepada semua agama untuk pertama kalinya gereja Kristen diterima sebagai agama yang sah resmi di Roma. Kemudian dia panggil pemimpin-pemimpin Kristen, dia bilang saya mau jadi Kristen. Tapi kalian, ya, harus tahu bahwa ada kompromi-kompromi yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena saya ini adalah pemimpin dari agama Roma. Kalau saya jadi Kristen, seluruh orang Roma, ya, agama Roma ini akan pindah jadi Kristen. Ya, nah, saya mau jadi Kristen, tapi saya punya syarat. Karena kalau seluruh orang Roma mau jadi Kristen, maka kita harus punya win-win solution untuk beberapa hal. Ya, dan ini saudara-saudara, ya, yang membuat begitu banyak kompromi di dalam gereja perlahan-lahan. Ya, contohnya, hukum kedua mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di bawah bumi di laut di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, sebab aku adalah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Saudara, dengarkan, hukum kedua mengatakan tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun, baik yang ada di langit, di bumi maupun di dalam air di bawah bumi. Tidak boleh sedikit pun. Itu yang disampaikan. Mau modelnya seperti apa tidak boleh. Ya. Tetapi Konstantin katakan kepada pemimpin gereja Kristen, ya saudara, win-win solution aja. Ya, kalian tidak pakai patung, kami tidak bisa menyembah kalau tidak ada patung. Sudah kebiasaan agama Roma seperti itu, bahwa Tuhan kami harus diwujudkan dalam patung. Jadi, sudahlah, kita bikinlah patung dari rasul-rasul. Ya kan, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Ya, ada para pemimpin yang tidak mau kompromi, tapi kebanyakan mayoritas kompromi karena mereka bilang kita sudah capek dianiaya, saudara. Kita sudah capek jadi agama yang tidak sah. Sekarang kaisar mau jadi Kristen, kenapa kita tolak? Ini kan sesuatu yang baik. Saudara pernah dengar cerita kuda Trojan? Ya, kuda Trojan adalah cerita yang digambarkan ketika musuh daripada, ya,
kota Sparta, sedang berusaha untuk merebut kota Sparta. Namun terkenal sekali bahwa Sparta ini sangat ulet, sangat kuat. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, musuh mereka jauh lebih besar, tapi mereka tidak bisa ditembus. Ya, pertahanan mereka begitu kuat dan mereka sangat luar biasa mempertahankan kota mereka, dan tidak peduli jumlah musuh yang besar berusaha menaklukkan kota Sparta, namun tidak bisa. Apa yang dibuat? Satu saat datang ide dari musuh mereka untuk membuat satu pengalihan. Ya, dibuatlah idenya untuk membuat suatu kuda kayu yang sangat besar. Mengapa? Karena orang-orang dari pada zaman itu di kota Sparta ini, saudara-saudara, ya, adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Ya, jadi mereka buat suatu kuda yang sangat besar dari kayu. Dalam semalam itu jadi, besok pagi orang Sparta lihat, ada kuda, dan mereka lihat musuh mereka sudah nggak ada sama sekali, sudah hilang. Oh, dewa kita sudah memberikan kemenangan, dan kuda ini adalah hadiah dari dewa kita karena musuh kita sudah pergi. Dan mereka sangat senang sekali. Mereka keluar, mereka lihat musuh sudah lari, mereka senang karena COVID-19 sudah berakhir, saudara. Ya, bisa dibilang selama ini dikepung oleh COVID-19 dan ini sudah berakhir. Dan sekarang mereka pergi keluar, ambil kudanya, bawa masuk di dalam kuda. Di dalam kuda itu ada tentara-tentara musuh sebenarnya yang sedang bersembunyi di dalam kuda itu. Ketika malam semua orang tidur, tentara-tentara ini keluar dari kuda kayu itu dan membuka gerbang, sementara tentara yang dalam jumlah besar, pengepung itu, datang dan masuk menaklukkan kota itu. Inilah kenapa ada virus namanya kuda Trojan, ya, yang cara bekerjanya dari dalam. Inilah yang menghancurkan, ya, saudara-saudara, kompromi-kompromi yang ada di dalam gereja. Dan untuk memudahkan, bayangkan seluruh tentara daripada Konstantin mau dibaptis sekarang. Mereka hanya disuruh berbaris lewat sungai, dan keluar dari sungai dikatakan sudah dibaptis. Karena ribuan, jutaan orang akan dibaptis. Konstantin seumur hidupnya tidak pernah dibaptis. Tidak pernah dibaptis dengan diselamkan, saudara. Tapi menjelang dia mati, di dalam tempat tidurnya, dia akhirnya dibaptis dengan disiramkan air saja. Saudara-saudara, seperti itu, bukan diselamkan. Saudaraku, inilah kenapa sekarang begitu banyak perbedaan di dalam gereja Kristen. Kompromi demi kompromi terjadi akhirnya di dalam gereja Kristen. Dan itu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Ya, bahwa waspadalah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan akhirnya begitu banyak hal terjadi sampai kita punya zaman sekarang ini. Ya, ini Alkitab yang katakan, saudara, sekali lagi untuk yang bertanya. Saya mau jawab ini untuk yang bertanya, saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa perumpamaan tentang lalang juga mengatakan bahwa yang menabur lalang itu adalah si musuh atau si setan. Jadi, saudara, tidak heran mainstream ajaran Kristen tentang antikristus tidak sesuai dengan Alkitab. Karena sudah begitu banyak pengalihan-pengalihan yang terjadi. Sehingga kebenaran sudah ditutup-tutupi. Ya, saudaraku, kalau saya dan saudara mau untuk tidak disesatkan di akhir zaman ini, adalah mandatori, adalah suatu keharusan. Saya dan saudara harus bergantung kepada ada tertulis. Ada tertulis. Bergantunglah kepada apa kata firman Tuhan. Maka demikianlah firman Tuhan. Semua yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab ini adalah satu-satunya dasar kita. Uji kehidupan Kristen kita secara pribadi. Apakah kita ini orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan, atau kita hanya sekedar beragama karena kita lahir di sini, nenek moyang kita lahir di sini, di agama ini. Saudaraku, agama yang seperti itu tidak membawa manfaat apa-apa. Tapi kita harus mengenal Yesus, harus bertemu dengan Yesus. Begitu banyak orang yang bertahun-tahun mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sedikit ada masalah, mempertanyakan kasih Tuhan. Baru sedikit ada masalah, sudah mempertanyakan
kuasa dan kasih Tuhan kepadanya. Saudara, ini bukan yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan menghendaki kita menjadi murid-murid yang sesudah salib. Saudara lihat, murid-murid Yesus sebelum salib adalah orang-orang yang betul-betul belum dijamah oleh kasih karunia. Mereka bertengkar untuk mencari posisi satu dengan yang lain. Mereka sombong, mereka punya rasa membalas, menghakimi yang besar. Ingat, anak-anak guru, ya, saudara, Yakobus dan Yohanes yang mengatakan, Tuhan, apakah kami harus meminta supaya api turun dari langit untuk membakar satu tempat di Samaria karena mereka tidak mau membantu Yesus dan timnya. Ya, saudara, ini semangat yang jahat yang dimiliki. Tapi ketika mereka mengalami pengalaman salib, ya, pengalaman salib, yaitu ketika segala pengharapan mereka hilang. Ketika Yesus disalib, mereka kehilangan pengharapan. Pengharapan mereka untuk duduk jadi menteri di sebelah kiri dan sebelah kanan. Semua pengharapan duniawi mereka lenyap. Dan ketika itu baru mereka bisa saling mengasihi. Dan mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mereka berkhotbah, Petrus, seorang penakut, ya, yang menyangkal Yesus 3 kali oleh karena seorang wanita, ya, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya dan saudara perlu mengalami pengalaman salib dengan Tuhan, di mana semua pengharapan duniawi kita dilenyapkan, di mana semua kekuatan yang kita andalkan lenyap, hilang, supaya kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ini yang sangat penting, saudaraku. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, saya sekarang sampai di akhir dari seri ini. Apakah ini akhir dunia? Kita sudah tahu jawabannya. Belum. Ini COVID-19 bisa saja menuntun kepada awal dari masa kesesakan yang besar yang dibicarakan oleh Daniel 12 ayat 1. Bisa saja menuntun kepada sana. Tapi kita pun belum ada di masa kesesakan yang besar. Kapankah masa kesesakan yang besar itu terjadi? Itu terjadi ketika di dalam Wahyu 13 ayat 14 15, ya, suatu perintah untuk menyembah patung, ya. Tentu saja ini bahasa simbol, saudara. Ini patung hanyalah media penyembahan. Ada media yang akan digunakan untuk menyatakan bahwa perbaktian ini jadi satu. Media itu akan digunakan di akhir zaman. Dan ketika dipaksakan siapa yang tidak mau menerima tanda binatang, dia nggak bisa jual dan beli. Dan siapa yang tidak mau menyembah patung binatang untuk menghormati binatang yang pertama akan dibunuh. Ya, ini semua bahasa simbol. Artinya akan ada pemaksaan agama di atas dunia ini, ya saudara-saudara. Dan orang berpikir mereka menyembah kepada Tuhan, tapi sebenarnya mereka menyembah kepada setan. Dan ketika itu terjadi, saudara, ya, dimulailah masa kesesakan yang besar itu. Apakah saya dan saudara siap menghadapi itu? Apakah kita punya kasih kepada Tuhan itu tulus? Bahwa kita tidak mau kompromi, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita masih jatuh bangun, saudara, karena kedagingan begitu kuat. Tapi kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak siap sekarang, maka pada waktu itu pun saya dan saudara tidak akan siap. Kalau kita sekarang ini kompromi dengan hal-hal kecil, kita bisa berdusta untuk hal-hal yang sepele, karena kita tidak mau kehilangan muka, saudara, maka kita tidak akan bertahan ketika masa yang sulit itu akan tiba. Belajar untuk hidup apa adanya sebagai orang Kristen. Ya, belajar untuk hidup tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Belajar untuk murni dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Semua ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu duduk dekat kaki Yesus. Perlu untuk selalu hadir di dalam doa kepada Tuhan. Setiap saat berdoa tanpa berkeputusan. Minta Yesus selalu hadir. Sehingga kita akan selalu melakukan yang benar. Dijauhkan dari pencobaan. Jangan, itu doa saya dan saudara setiap saat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi saudara, doa ini bukan cuma didoakan. Harus dilakukan. Kalau saya dan saudara tahu bahwa kita akan jatuh kalau pergi ke situ, kita sedang membawa diri dalam pencobaan. Sekarang saya mau lanjutkan pelajaran di dalam Matius 24 ayat 15. Sekali lagi, seri ini sudah selesai, bahwa kita tahu Tuhan sudah sangat dekat dengan kedatangannya, tanda-tandanya. COVID-19 adalah salah satu tanda. Tapi saya mau sampaikan, saudara, bahwa
kita bahkan belum ada di masa yang tanda-tanda sesudah ayat 9 di dalam Matius 24. Nah, sekarang kita sudah bahas sampai ayat 14 dengan luar biasanya cukup detail, ya. Sekarang kita masuk di dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara dengarkan, Yesus bilang sesudah dia mengatakan di dalam ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahan, ya. Saudara, kita sudah cukup panjang bahas itu dalam sesi-sesi sebelumnya. Kalau saudara belum pernah dengar, saudara bisa lihat rekamannya, ya. Tetapi sekarang Yesus mengulang lagi apa yang dia sampaikan di dalam ayat 4 dan 5. Ya, dari mana saya tahu bahwa dia ulang lagi? Karena itu yang dia tekankan, saudara. Itu yang penting. Dia bilang Mesias palsu akan muncul di dalam ayat 4 dan 5. Hati-hati dengan Mesias palsu. Dan Mesias palsu ini banyak jumlahnya, sehingga banyak orang akan tersesat. Kemudian ayat 11, munculnya nabi palsu. Dan yang kita mengerti bahwa Mesias palsu ini banyak, tapi sebenarnya cuma satu, ya, yang harus kita perhatikan. Yaitu dia jenisnya sama. Dari zaman Tuhan Yesus dia sudah ada, tapi dia ada terus sampai datang yang dikatakan oleh Alkitab di akhir zaman. Dia akan menyatakan dirinya. Artinya kita akan tahu dia siapa di akhir zaman. Sebelum akhir zaman kita tidak akan tahu. Itu yang disampaikan saudara-saudara. Dan pada saat yang sama kita tahu bahwa kita betul-betul ada di akhir zaman ketika antikristus ini akan muncul, akan datang. Dia binatang yang pertama dalam Wahyu 13 dan binatang yang kedua di dalam Wahyu 13. Saudara-saudara, inilah Mesias palsu ditambah dengan nabi palsu. Mereka akan bekerja sama, ya, dan metode mereka yang membuat semua orang betul-betul tertakjub dengan mereka dan tidak sadar bahwa ini adalah penyesatan. Di dalam ayat 24-25 disebutkan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan umat-umat pilihan juga. Saudara, mujizat-mujizat akan dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan orang, ya, sehingga orang akan yakin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang penuh kuasa dari Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Dan itu yang Yesus amarkan juga di dalam Matius 7 ayat 21. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang disebutkan. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Tuhan Yesus bilang, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, saudaraku, sangat menyedihkan kalau kita sebagai orang Kristen akan mendapatkan kata-kata seperti itu dari Tuhan Yesus. Jangan ada dari antara kita yang akan mendapatkan kata-kata seperti itu. Selama ini kita pikir kita berbakti kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata kita tidak dikenal oleh Dia. Saudara, ini jangan menjadi pengalaman saya dan saudara. Mengapa kita tidak dikenal oleh Yesus? Oleh karena kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Itu kuncinya, saudara. Kalau saja saya dan saudara memiliki hubungan yang intim dengan Dia, maka kita, saudara-saudara, akan punya kuasa untuk tahu penyesatan sedang terjadi dalam diri kita, bahwa hati kita mulai menipu diri kita sendiri. Kita akan tahu, ya. Saudara, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 8, kenapa orang-orang, ya, tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 8. Saya jadi teringat ayat ini. Saya mau bagikan karena ayat ini sangat luar biasa, ya. Kita harus tahu supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara dengar,
Kenapa Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu? Karena kita tidak mengasihi Allah. Tapi tentu saja semua orang Kristen akan katakan, kami mengasihi Yesus, kami mengasihi Allah. Ya, tapi saudara, saya mau bilang kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menghabiskan waktu dengan Allah. Kalau ada orang yang kita kasihi, kita bisa bicara dengan dia dari pagi ya. Kalau kita lihat orang muda pacaran ya, di antara kita yang sudah tua, ya kita pasti mengingat masa-masa ketika kita masih muda. Ya, bayangkanlah seorang muda baru jatuh cinta dengan seorang wanita muda. Sama-sama jatuh cinta. Mereka akan telepon-teleponan. Sesudah teleponan, mereka janjian ketemu. Dan sementara belum ketemu, dalam melakukan apapun, mereka sambil telepon-teleponan. Ya, sambil mandi pun mereka telepon-teleponan. Sambil makan mereka telepon-teleponan. Akhirnya bertemulah mereka. Mereka ngobrol terus. Mereka pulang sudah larut. Pas sampai di rumah, jam 10, baru masuk kamar, terus langsung angkat telepon lagi. Bagaimana kamu? Aduh, saya baru mandi nih. Aduh, baru mau tidur. Keterusan ngomongnya sampai pagi. Pas mereka sudah naik di atas atap, ya dari kamarnya ada loteng, dia naik ke atap, dia lihat bulan, bintang. Waduh, romantis sekali rasanya. Ngobrol di telepon, di bawah bulan purnama, bintang-bintang, langit yang cerah. Terasa sudah pagi, saudara. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Bagaimana kita? Apakah kita betul jatuh cinta dengan Yesus? Sedangkan waktu saja kita nggak punya dengan Yesus. Kita nggak punya banyak waktu dengan Yesus. Mengapa? Karena kita nggak mengasihi Dia. Itu kuncinya. Tidak peduli apa yang kita katakan, kalau kita tidak menghabiskan waktu dengan Yesus, maka kita sesungguhnya tidak mengasihi Dia. Kalau kita tidak baca surat cintanya Alkitab ini, maka kita tidak mengasihi Dia. Tidak peduli apa yang saudara bilang, betapa saudara mengasihi Dia. Tapi kalau tidak ada waktu yang kita gunakan dengan Dia, maka kita tidak bisa bilang kita ini mengasihi Yesus. Tidak bisa, saudara. Ya, saya mau sampaikan, ini adalah yang paling penting dalam hidup kita. Bahwa kita harus mengasihi Yesus dan kita harus mengenal Dia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Mari kita pergi kepada 1 Yohanes 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara dengarkan, ya. 1 Korintus 8 tadi bilang, ya, ayat 3, ya, siapa yang tidak mengasihi Allah, dia tidak mengenal Allah, katanya. Tidak mengasihi Allah, tidak dikenal Allah, ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi Allah, maka kita tidak dikenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita ini katanya tidak dikenal oleh Allah karena kita tidak mengenal Allah, itu yang dikatakan 1 Korintus 8 ayat 3. Dan selanjutnya, kalau di sini dibilang, kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, yang artinya kita mengasihi Allah, ya saudara-saudara, yang membuat kita dikasihi Allah, ya bisa dibilang, saya harap saudara nggak bingung ya, saya ulangi pelan-pelan, ya. Kalau kita ini mau dikasihi Allah, mau dikenal Allah, supaya Tuhan tidak akan katakan, aku tidak mengenal kamu, ya. Kalau kita mau dikenal Allah, kita ini harus mengasihi Allah, katanya. Dan itu di 1 Korintus 8 ayat 3 tadi. Sekarang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dibilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara, ya, kasih kepada Allah adalah supaya kita dikenal Allah. Kasih kepada sesama adalah itulah cara supaya kita mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah, kita dikenal oleh Allah. Saudara, tidak penting saudara kenal Jokowi. Tidak penting. Yang penting itu Jokowi kenal saudara atau tidak. Ya, kalau Jokowi tidak kenal saudara, semua orang di Indonesia akan bilang kenal Jokowi. Kemungkinan besar juga seluruh orang di dunia tahu siapa Jokowi. Tapi apa gunanya kita tahu Jokowi? Kecuali Jokowi tahu kita siapa, ya, dan dia dekat dengan kita, baru ada manfaatnya. Saudara, semua orang boleh klaim bahwa semua orang suka untuk ambil foto dengan Jokowi. Tapi apa gunanya? Ambil foto doang, tapi nggak kenal, dan dia nggak kenal kita.
Ya, ada teman-teman saya sempat bertemu dengan Jokowi di beberapa tempat, ya, dan mereka ambil foto dan ditaruh di WA profile picture-nya mereka. Bangga rasanya. Saudara, kita kenal seseorang yang jauh lebih besar dari kedudukan Pak Jokowi. Allah jagat raya, raja segala raja, presiden segala presiden. Ya, saudara, di atas segala-galanya. Kita kenal dia, syukur. Tapi yang lebih penting, apakah dia kenal kita atau tidak? Dia kenal kita atau tidak, saudara? Itu yang jauh lebih penting. Bagaimana supaya dia kenal kita? Kita harus mengasihi dia. Itu sebabnya Alkitab ulang-ulang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Apa artinya kasihi Tuhan? Habiskan waktu dengan dia. Habiskan waktu dengan dia. Yohanes 17 ayat 3 selanjutnya mengatakan, ya saudaraku, Yohanes 17 ayat 3 ini adalah doa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa. Doa perantaraannya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara mau hidup yang kekal? Saudara harus mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Apakah saudara kenal Allah? Apa artinya kenal? Memiliki kasih kepada Allah dan memiliki waktu kepada Allah untuk dihabiskan. Ya, saudara, kata kenal ini sangat luar biasa. Inilah hidup yang kekal. Saudara mau hidup kekal, saudara harus mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Kalau saudara tidak kenal, tidak ada gunanya. Sekarang apa artinya mengenal? Dan apakah ayat ini mengatakan bahwa hidup kekal itu akan kita terima hanya ketika Yesus datang kedua kali? Bagi kebanyakan orang, hidup kekal ketika ditanya, dia akan katakan, yaitu waktu Yesus datang kedua kali, saya diubahkan dari tubuh yang dapat mati menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Itulah hidup yang kekal. Tetapi saudara, Yesus bilang di sini, inilah hidup yang kekal. Artinya dia mau sekarang atau nanti? Dia mau sekarang. Dia mau bahwa umat-umat Tuhan punya kehidupan kekal sekarang. Apa hidup kekal itu? Kebanyakan kita juga berpikir bahwa hidup kekal itu adalah kuantitas, yaitu hidup tidak mati-mati. Tetapi sebenarnya hidup kekal bukan cuma kuantitas, tetapi sesuatu yang baik Tuhan nggak mau tunggu nanti, yaitu waktu Yesus datang kedua kali, baru kita dapat hidup yang kekal itu. Di sini dibilang inilah hidup yang kekal itu. Artinya sekarang kita bisa nikmati, yaitu kualitas daripada hidup. Kalau saudara dikasih pilihan, hidup 1000 tahun, tapi penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, dan pertengkaran, keributan, ketidakdamaian, peperangan dengan keluarga-keluarga kita yang terdekat, dan saudara bisa hidup 1000 tahun. Atau dikasih 1 juta tahun, tapi hidupnya penuh dengan konflik, penuh dengan keributan, pertikaian, dan kesusahan, penderitaan karena sakit-sakit. Tapi saudara nggak bisa mati-mati, saudara harus sampai 1 juta tahun baru bisa mati. Atau saudara hidup 70 tahun, tapi saudara bahagia tiap hari. Tapi hanya 70 tahun. Saudara mau pilih yang mana? Saudara, saya menjebak saudara. Saya akan memilih hidup bahagia, tapi nggak mati-mati. Buat apa hidup bahagia hanya 70 tahun kemudian mati di atas dunia ini? Buat apa? Tuhan tidak merencanakan saudara hanya hidup 70-80 tahun di atas dunia ini, atau 120 tahun, katakanlah 120 tahun, tapi kemudian saudara mati untuk selama-lamanya. Tuhan tidak menghendaki itu sebenarnya. Tuhan mau kita hidup bahagia bahkan masih di dunia ini, bukan nanti di surga. Dan kita bisa dapat itu. Bagaimana caranya? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan setiap hari. Apakah arti dari kata mengenal? Di dalam Alkitab, kata mengenal punya makna yang dalam. Saudara ingat waktu Musa berbicara dengan Tuhan secara intim 40 hari di Bukit Sinai. Saking intimnya, saudara,
Berada di hadirat Tuhan membuat dia tidak lapar dan haus. 40 hari dia tidak makan, tidak minum di Bukit Sinai. Karena dia bertemu dengan Tuhan langsung. Hadirat Tuhan memberikan kekuatan energi yang sangat luar biasa. Ketika dia turun, saudara, apa yang terjadi dengan Musa? Mukanya bercahaya, penuh kemuliaan. Sehingga orang kalau berbicara dengan dia harus tutup. Akhirnya Musa dipasangin tudung. Dipasangin tudung seperti orang pasang tudung sekarang, tudung kaca, supaya tidak kena virus COVID seperti itu. Karena mereka melihat kemuliaan. Kalau saya dan saudara berbicara dengan Tuhan setiap saat dengan intim, maka muka saya dan saudara akan memancarkan kebahagiaan. Karena kita memiliki kedamaian yang sejati di hadirat Tuhan. Bukan di hadirat dunia, bukan karena harta dunia, bukan karena kedudukan dunia, bukan karena semua yang ada di atas dunia ini. Apa yang membuat saya dan saudara bahagia? Kita harus bertanya, kalau semua kesenangan dunia ini, kalau semua kedudukan dunia, kalau semua yang ada di dunia ini yang membuat saya dan saudara bahagia, kita harus menangis kepada Tuhan. Seharusnya yang membuat kita bahagia kalau kita ada di hadirat Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi kebahagiaan terbesar kalau kita melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Pergi ke seluruh dunia menjadi berkat bagi semua orang, saudara. Ini yang Tuhan mau. Orang-orang Kristen harus menjadi berkat, bukan menjadi masalah. Menjadi solusi, bukan menjadi penyebab masalah. Jangan. Kita pembawa damai, bukan yang membuat keributan dimanapun kita berada. Di kantor, di rumah, di gereja, dimanapun. Kita harus menjadi orang yang membawa damai, yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, dengarkan, saya dan saudara bisa memperoleh hidup kekal sekarang, bukan nanti, kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, kata mengenal ini punya arti yang sangat dalam, saudara. Dalamnya sangat dalam. Kata ini digunakan di dalam Kejadian 4 ayat 1 untuk pertama kalinya di dalam Alkitab. Ini kata yang sama di dalam Kejadian 4 ayat 1. Saudara perhatikan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Itulah versi bahasa Indonesia. Kalau saudara buka versi King James, maka bunyinya, kemudian manusia itu mengenal Hawa istrinya. Saudara, dengarkan, mengenal Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita akan binasa dan kita tidak bahagia di atas dunia ini. Mengenal artinya memiliki hubungan intim antara suami dan istri. Jadi ketika Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah. Artinya, sebagaimana suami tahu persis istrinya, karakternya, fisiknya, semua dari istrinya, kesukaannya, warna favoritnya, ukuran sepatunya, apapun dari istrinya, tai lalat dari istrinya, dia tahu di mana. Demikianlah saya dan saudara harusnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan mau kita berbuat apa. Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, saya mau sampaikan, saya dan saudara harus punya hubungan seperti suami dan istri dengan Tuhan kita. Kita harus bicara setiap saat, komunikasi dengan istri kita. Demikian juga kita harus komunikasi dengan Tuhan kita. Saudara, apa yang terjadi kalau kita tidak komunikasi dengan istri? Saya mau katakan, saudara-saudara yang sudah menikah, saudara tahu apa yang akan terjadi. Istri kita akan cari perhatian. Demikianlah orang yang saling mencinta. Dan kalau ada yang dekat-dekat, dia merasa tidak secure. Apalagi yang dekat-dekat itu wanita. Oh, saudara, dia akan merasa tidak secure. Demikianlah istri. Itu sebabnya Tuhan digambarkan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Karena di dalam bahasa manusia, cemburu itu artinya cinta. Bagi kita laki-laki, loh itu bukan cinta. Itu bikin susah aja. Tapi bagi perempuan, itu bukti bahwa mereka mencintai suami mereka. Saudaraku,
Ini yang Tuhan mau. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Dia. Jangan sekedar beragama untuk rutinitas. Karena saya lahir di sini. Nenek moyang saya lahir di sini. Jangan, saudara, agama seperti itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Kita sudah lihat itu yang terjadi waktu Yesus datang. Mereka bahkan salibkan Dia. Umat Tuhan sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Kita hidup murni, benar, jujur di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura kalau mengasihi. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Dan saudara, dengarkan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan sangat diperlukan. Kalau tidak, kita akan binasa. Itu yang dikatakan, ini sangat serius. Sampai dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6. Di dalam Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, umatku binasa oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hati saya mendidih setiap kali saya membaca ayat ini. Mengapa, saudara? Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, binasa karena tidak mengenal Tuhan, itu normal, itu wajar. Tapi kalau umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah, itu menyakitkan. Bagaimana mungkin kita ini orang-orang yang berbakti, taat. Dan kalau saudara baca, ya, Nabi Hosea itu hidup sesamaan dengan Nabi Yesaya. Dan apa yang terjadi di zaman itu? Bahwa agama sudah menjadi suatu ritual belaka. Tidak punya kekuatan untuk mengubah hati yang jahat untuk menjadi hati yang baik. Maka tidak ada gunanya agama seperti itu. Sebab itu Tuhan bilang, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Ya, siapa yang menolak pengenalan itu? Tuhan bilang, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Engkau tidak mau ambil waktu dengan aku. Engkau tidak mau dekat dengan aku. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara, ya, saya dan saudara laki-laki, ya, suami, ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tapi kalau ayah lebih suka hiburan dunia, ayah lebih suka bekerja lembur daripada punya waktu dengan Tuhan Yesus, maka dia tidak bisa jadi imam. Dia tidak bisa jadi teladan. Ya, saudara, dan ini menyakitkan. Kalau sampai Tuhan menolak saya dan saudara sebagai imam, karena kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara, pimpin peribadatan keluarga. Sebagai imam, saudara sudah harus lebih dulu berbakti, beribadah kepada Tuhan. Sebelum saudara pimpin perbaktian keluarga itu. Saudara, kalau tidak kita akan ditolak oleh Tuhan sebagai imam. Kita tidak mungkin berikan sesuatu yang kita tidak miliki. Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, begitu banyak orang tua dewasa ini mengeluh, pendeta, anak saya tidak rohani. Pendeta, anak saya tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Dan kita serahkan kepada guru-guru, ya, Alkitab di dalam gereja untuk mengajar. Ya, kita serahkan kepada guru-guru agama di sekolah untuk mengajar mereka soal agama. Saudara, apa yang kita bisa berikan kalau kita sendiri lebih tertarik untuk menghabiskan waktu dengan baca berita, bukan dari surga, berita dari dunia ini. Ya, apa kurang waktu kita untuk baca berita? Kenapa waktu membaca berita, waktu untuk chatting dengan teman di sosial media, ya, lebih banyak kita habiskan daripada untuk chatting dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu dan Tuhan selalu responsif. Tuhan tidak pernah biarkan chattingan kita tidak direspon. Saudara, Tuhan selalu ada di sana. Kenapa kita tidak mau datang kepada Dia? Ya, ini suatu seruan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena mereka tidak punya hubungan yang intim dengan aku. Saudara tahu Nabi Hosea, seorang pendeta muda yang baru tamat dan kemudian siap untuk melayani. Tuhan bilang, kamu cari istri di tempat tuna susila, wanita tuna susila. Kamu cari yang namanya Gomer, dia seorang WTS kelas kakap,
kamu jadikan dia istrimu, ya, ya, kamu adalah pendeta, kamu adalah pelayan, kamu adalah gembala, kamu harus selamatkan dia. Kemudian menikahlah pendeta muda ini yang kemana saja dia pergi digunjing-gunjingkan orang. Tahu nggak, istri pendeta itu adalah mantan WTS loh. Ya, saudara bisa bayangkan, kemanapun dia pergi melawat untuk melayani umat-umatnya, umat-umat Tuhan bilang, wah pendeta kita yang baru itu istrinya mantan WTS loh. Ya, bayangkan gosip beredar di mana-mana. Tapi ya ini WTS sudah mulai berubah, sudah bertobat. Ya sama seperti Maria Magdalena sudah bertobat. Jadi jemaat bilang nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan. Dia sudah bertobat, ya. Ngapain kita ingat-ingat? Kan dosanya sudah dibuang ke tubir laut. Ngapain kita bicarakan lagi? Janganlah dibicarakan. Akhirnya mereka terimalah ya Hosea sebagai pendeta muda dengan istrinya Gomer. Punya 3 anak. Saudara, ya, anak pertama yang lahir, anak kedua, anak ketiga lahir, ya, entah kenapa dia menikmati melayani, menemani suaminya sebagai pendeta, sebagai gembala, ya, melayani umat-umat Tuhan, dia nikmati peran barunya, kehidupan lamanya sudah hilang. Dia sudah tinggalkan dan dia merasa bahagia lebih dari apapun selama dia hidup. Dia memiliki sekarang hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Tapi entah kenapa satu saat dia rindu manusia lamanya. Dia ingin bertemu lagi dengan orang Amaleknya. Oh saudara, ini sangat menyedihkan. Belum tuntas matinya orang Amalek itu rupanya. Masih ada benih-benih yang hidup. Ya, saudara, by the way, ya, banyak orang bilang kok Tuhan di Perjanjian Lama kejam sekali, disuruh bunuh orang-orang Amalek itu sampai anak-anak disuruh bunuh, bayi-bayi disuruh bunuh. Saudara, Tuhan itu sepertinya kejam. Tidak, saudara. Tuhan tahu itu akan jadi batu sandungan bagi umat-umatnya di masa yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan suruh habiskan mereka. Tapi umat Tuhan tidak lakukan tugas itu dan akhirnya benar-benar jadi batu sandungan berulang-ulang kali. Saudara, itu yang dilakukan oleh Saul, tidak mentuntaskan tugasnya membunuh orang Amalek sampai habis. Ya, tapi akhirnya menjadi bumerang berkali-kali. Ya, ini yang terjadi dengan Gomer, tidak tuntas menghabiskan dosa, meninggalkan dosa kesayangannya tidak tuntas. Apa yang terjadi dengan dia? Akhirnya apa yang dia tidak taklukkan menaklukkan dia. Saudara dengarkan, apa yang saya dan saudara tidak taklukkan akan menaklukkan kita cepat atau lambat. Itu tinggal masalah waktu, saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Ceritanya berlanjut. Gosipnya semakin kencang. Trending topik nomor 1. Ya, istri pendeta kembali ke tempat pelacuran. Aduh, saudara, mau taruh di mana muka dari Hosea? Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Ya, saya tidak bisa bayangkan. Tidak ada muka lagi dia berjalan. Anggota-anggotanya kasihan dan juga bingung melihat tentunya pendetanya. Yang senang sama Hosea tentunya penuh dengan simpati. Sementara yang kurang-kurang senang karena sering ditegur oleh pendeta yang setia ini, tentunya sekarang bilang, baru rasain. Nggak benar memang pendeta ini. Lihat aja istrinya sampai lari dari dia. Ya, saudara-saudara. Dan kita tahu ceritanya. Secara peraturan, secara Alkitab, maka Hosea sudah boleh menceraikan istrinya. Oleh karena alasan persinahan. Hanya persinahan yang membolehkan perceraian atau kematian. Maka dia sudah boleh menikah. Ya, tentunya banyak saran untuk ya sudah, kamu sudah berusaha, kamu sudah punya 3 anak, tapi dia tidak berubah. Ternyata memang dia tidak bisa berubah. Maka sekarang sudahlah, carilah yang baru. Ya, pasti jemaat mengerti. Itu kan bukan kesalahan kamu. Kamu ditinggalkan kok. Dan dia sudah menjadi pelacur lagi. Ya, mau bilang apa? Ya, tetapi Tuhan bilang kepada Hosea di dalam doa pribadinya, Tuhan bilang,
kamu harus pergi tebus dia. Maafkan dia, tebus dia, ambil dia lagi. Saudara, saya nggak tahu kalau saya akan mampu lakukan itu, saudara, kalau Tuhan suruh saya lakukan itu. Saya tidak bisa, yakin tidak bisa, ya pasti saya bisa. Kemungkinan besar saya nggak akan mau melakukan itu. Walaupun saya dengar suara Tuhan. Ya, saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya, bagi laki-laki, perselingkuhan dari istrinya itu sangat menyakitkan. Karena harga dirinya diinjak. Laki-laki punya harga diri luar biasa besarnya. Ya, berani istri tidak menghormati sedikit pun atau ada indikasi tidak menghormati sedikit pun, bisa jadi singa yang buas. Ya, saudaraku. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana Hosea menghadapi krisis yang sangat besar. Ini krisis yang jauh lebih besar dari COVID-19, saudara. Ya, tapi dia harus melakukan kehendak Tuhan. Konflik batin yang luar biasa. Dengan kasih karunia Tuhan, dia pergi untuk ambil istrinya dan tebus istrinya. Saudara, luar biasa Hosea. Saya ingin bertemu dengan Hosea dan berjabat tangan dengan dia di surga. Luar biasa Hosea ini. Tapi saudara, cerita ini, ya, Tuhan suruh untuk menggambarkan dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai suami dan istri. Seringkali jemaat sebagai istri berselingkuh. Saya dan saudara ini adalah WTS, punya WTS. Kita orang yang betul-betul telah jatuh jauh ke dalam dosa. Ya, namun Tuhan masih mau menerima saya dan saudara. Saudara, kenapa kita tidak mau habiskan waktu dengan dia? Kenapa kita tidak mau datang kepada dia? Kenapa kita tidak mau baca firman-Nya, berdoa kepadanya, berbicara kepadanya, punya hubungan yang erat dengan dia, yang membahagiakan kita, yang akan menyelesaikan segala masalah apapun yang ada. Tahukah saudara, seringkali kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah karena Tuhan cemburu, karena Tuhan mau cari perhatian. Tahukah saudara, istri sering melakukan itu kepada suami, dan suami tidak bisa mengerti kenapa istri saya rewel, kenapa istri saya kok susah banget ya. Karena dia hanya mau mencari perhatian. Saya dan saudara suami seringkali terlalu sibuk dengan segala pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang tidak baik, dan itu penting. Tapi saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan kita, kalau kita betul-betul mengasihi keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kita harus habiskan waktu dengan mereka. Waktu yang berkualitas. Quality time. Ya, istilah modernnya. Kita harus punya quality time dengan Tuhan. Kita harus punya, saudara, itu yang paling penting. Ya, biarlah kita melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Kita inilah Gomer, Tuhan itulah Hosea. Ya, mau berapa lama lagi kita tinggal terus dalam dosa karena kita tidak mau habiskan waktu dengan dia. Kuncinya hanya duduk dekat kaki Yesus. Hanya duduk dekat kaki Yesus, saudara. Dan kita akan duduk dekat kaki Yesus di seri berikutnya. Ya, itu di dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Di seri berikutnya, bagi saya, buku Daniel adalah buku favorit Yesus. Dari seluruh buku yang ada di dalam Alkitab, inilah buku favorit Yesus. Maukah saudara bersama-sama mempelajari buku ini dalam seri yang berikut? Kalau saudara mau, tetap nantikan pengumuman yang akan disampaikan. Semoga kita mau menghabiskan waktu dengan Tuhan. Karena itu kuncinya, supaya kita jangan jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kita inilah Gomer. Saudara, kita tidak akan pernah bisa memahami
betapa besarnya kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia akan mampukan kita. Apapun kesalahan kita, apapun masa lalu kita, Tuhan akan terima kita apa adanya. Jangan pernah menyerah. Yang dibutuhkan hanya duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi karena kami bisa melihat betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami. Kami tidak akan pernah mengerti Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu kepada kami. Kamilah Gomer dan Engkaulah Hosea. Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, jangan biarkan kami mengabuse, menyia-nyiakan kasih karuniamu dengan terus tinggal di dalam dosa dan tidak mau tinggal di dalam Engkau. Bapa, Engkau tahu kami bahkan tidak mampu untuk memberikan hati kami yang jahat ini. Oh Tuhan, ambillah hati kami karena kami tak mampu untuk memberikannya. Murnikan itu karena kami tidak akan mampu memurnikannya. Biarlah kasih karuniamu yang memampukan kami saja. Berkati semua yang mengikuti pelajaran kami ya Tuhan, baik secara langsung maupun rekaman. Berkati orang-orang yang sedang menderita saat ini di luar sana. Tolong kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta telah membawakan materi kita pada siang ini. Sungguh luar biasa topik kita ya sepanjang beberapa minggu ini, yaitu tentang pelajaran berseri. Apakah ini akhir dunia? Saat ini telah berakhir dan terima kasih Pendeta telah membawakan setiap minggunya pembahasan yang sangat menarik ini. Biarlah dengan pembahasan ini, topik ini, kita lebih mengenal Allah dan paling penting yaitu Allah mengenal kita juga. Sehingga pada waktu Tuhan datang kita semua bisa diselamatkan. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada siang ini dan demikianlah juga seri pelajaran kita yaitu apakah ini akhir dunia, telah dibawakan oleh Pendeta Royce. Sekali lagi Pendeta, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan kiranya akan memberkati Pendeta dan keluarga. Dan ada pengumuman di sini. Jika saudara ingin bertanya, bisa via chat WhatsApp dengan nomor yang tertera di sini. Dan untuk materi atau topik selanjutnya akan kami sampaikan lagi melalui media kami, yaitu Instagram, Facebook, ataupun di WhatsApp. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih juga saudara-saudara yang sudah menyiapkan waktu untuk bersama-sama mempelajari dari waktu ke waktu selama seri ini berlangsung, yaitu seri apakah ini akhir dunia.